Oke, kita lanjutin materi minggu lalu ya. Kita langsung masuk ke materi. Oke, sebelumnya terakhir kita bahas tentang angin font. Oke, angin font. Dan sekarang kita bakal lanjut ke angin muson. Angin muson yang terjadi di Indonesia ada dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat terjadi pada bulan Oktober sampai April. Pergerakan angin muson barat yang kaya uap air mengakibatkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim hujan. Jadi di bulan Oktober sampai bulan April ini, kita mengalami musim hujan. Saat itu kedudukan matahari berada di belahan bumi selatan. Angin muson timur terjadi pada bulan April sampai bulan Oktober. Angin muson timur yang bersifat kering mengakibatkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Dan saat itu, kedudukan matahari berada di belahan bumi utara. Lalu kita lanjut ke hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelubungi bumi dalam berbagai bentuk, yaitu bisa berupa air, gas, ataupun padat dalam wujud es. Oke, kalau dalam bentuk gas, kalau dalam bentuk air ini udah pasti air ya. Kalau dalam bentuk gas berarti dia hidrogen. Kalau dalam bentuk padat atau dalam wujud es berarti dia air yang membeku. Oke. Jumlah air di permukaan bumi relatif tetap. Hal ini dikarenakan air senantiasa bergerak dalam suatu lingkungan peredaran yang dinamakan siklus Daur yang disebut dengan siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi adalah suatu proses peredaran atau daur ulang air yang berurutan secara terus-menerus, atau yang biasa kita sebut sebagai asal-muasal air hujan. Oke, nah di sini ada gambarnya nih. Ini dari air laut, ada air di danau atau di sungai, dia menguap, lalu terbawa angin. Oke, dia naik ke atas, ya kan? Terus ketika jumlah uap air di dalam awannya sudah sangat banyak, maka dia akan turun sebagai hujan. Jadi dia naik ke atas, turun ke permukaan, masuk ke permukaan, lalu balik lagi. Pecah. Tuh. Lalu siklus hidrologi terdiri dari yang pertama adalah siklus pendek, yang kedua siklus sedang, dan yang ketiga adalah siklus panjang. Nah, kita bahas siklus pendek dulu di sini. Siklus pendek adalah proses peredaran atau daur ulang air dengan urutan yang pertama. Penguapan air laut karena pemanasan matahari di permukaan laut. Kedua, air laut mengalami perubahan bentuk menjadi gas. Terjadi kondensasi. 4. Pembentukan awan. 5. Turun hujan. 6. Hujan jatuh di permukaan air laut. Gitu. Oke, jadi si siklus pendek ini dia menghasilkan hujan di atas permukaan air laut. Terus untuk si siklus sedang. Siklus sedang adalah proses peredaran atau daur ulang air dengan urutan yang pertama. Penguapan air laut, kondensasi, angin menggerakkan uap air menuju daratan, lalu pembentukan awan, turun hujan di daerah daratan, air hujan akan mengalir kembali ke laut melalui sungai.
Kalau hujannya jatuh di atas permukaan air laut, maka dinamakan siklus pendek. Jika hujannya jatuh di daratan, maka dinamakan siklus sedang. Lanjut, kita ke siklus panjang. Siklus panjang ini urutannya yang pertama adalah penguapan, lalu sublimasi. Habis itu terbentuk awan yang mengandung kristal es. Lalu angin menggerakkan kristal es ke daratan. Selanjutnya turun hujan es atau hujan salju. Yang keenam, pembentukan gletser. Lalu yang ketujuh, gletser yang mencair membentuk aliran sungai. Yang kedelapan, air sungai mengalir menuju daratan. Oke? Nah, jadi untuk si siklus panjang ini, biasanya dia terjadi di negara yang memiliki 4 musim ya. Ini biasanya terjadi di musim dingin. Oke. Nah, untuk gletser ini biasanya dia ada di negara yang berdekatan dengan kutub utara ataupun kutub selatan. Jadi gletser ini tuh, dia ini tuh air yang membeku. Jadi tuh air yang membeku ini tuh karena terjadinya perubahan suhu, jadi suhu di muka bumi ini kan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Nah, si gletser ini mencair karena penaikan suhu tersebut. Nah, saat si gletsernya cair, maka dia jatuh ke permukaan, maka dia akan menjadi air. Nah, gletser yang jatuh ke permukaan, maka dia akan mengalir ke sungai. Karena si gletser ini dia pasti ada di atas sungai, guys. Ada di atas air ya. Jadi gletser ini tidak ada di atas daratan, oke? Lalu kita lanjut. Air, tanah, dan air permukaan. Oke, lapisan air yang ada di permukaan bumi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah air permukaan dan air tanah. Air permukaan ini artinya perairan yang terdapat di permukaan tanah. Jadi dia ada di tanah, ada di atas tanah, guys. Contohnya kayak air sungai, air danau, seperti itu, oke? Kalau air permukaan terdiri dari, nah, nih, perairan darat yang terdiri dari sungai, danau, rawa, yang tadi aku bilang. Lalu perairan laut. Jadi pokoknya dia ada di atas permukaan, ada di atas tanah. Terus air tanah. Air tanah itu berarti airnya yang ada di bawah permukaan tanah. Air ini yang biasa kita pakai minum atau mandi sehari-hari. Kalian di rumah pakai sanyo kan? Atau mungkin ada yang pakai air pump. Kalau air pump dia biasanya dari air sungai ya, dia dari air permukaan. Tapi kalau kalian pakai sanyo, itu berarti langsung dari air tanah. Nah, air tanah ini terdiri dari air tanah freatis, yaitu air tanah yang terletak di atas lapisan kedap air, tidak jauh dari permukaan tanah. Lalu, ada air tanah artesis, adalah air tanah yang letaknya jauh di dalam tanah di antara dua lapisan batuan yang tidak dapat ditembus air atau lapisan kedap air. Jadi air yang kita pakai sehari-hari itu guys, kita pakainya air tanah freatis, bukan air tanah artesis. Karena air tanah artesis ini letaknya sangat jauh. Oke. Lalu kita lanjut. Di permukaan bumi terdapat berbagai macam lapisan jenis laut. Jenis laut dapat dibedakan berdasarkan proses terjadinya letaknya dan kedalamannya. Yang pertama, berdasarkan proses terjadinya perairan laut dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, Laut Ingresi
terjadi karena dasar laut mengalami penurunan. Kedalaman Laut Inggris pada umumnya lebih dari 200 meter. Contohnya ada di Laut Maluku dan Laut Sulawesi. Jadi, si Laut Inggris ini, dasar lautnya mengalami penurunan, guys. Atau bahasa kasarnya amblas. Tuh. Jadi, si dasar lautnya turun, maka kedalaman lautnya juga semakin dalam. Lalu, ada laut transgresi. Terjadi karena permukaan air laut bertambah tinggi. Laut transgresi umumnya terdiri dari laut dangkal yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Contoh laut transgresi adalah Laut Jawa, Laut Cina Selatan, dan Laut Arafura. Nah, dari laut transgresi ini bisa dibilang ketika laut mengalami pasang ya. Nah, ketika laut pasang kadang suka terjadi banjirop. Nah, daerah di sekitar pinggir pantai atau pesisir pantai itu namanya laut transgresi. Dia bagian yang dangkal, namun debit airnya bisa bertambah tinggi. Kalau debit airnya bertambah tinggi atau bertambah banyak, maka kedalamannya akan semakin dalam. Nah, selanjutnya ada laut regresi. Terjadi karena laut mengalami penyempitan akibat adanya proses sedimentasi lumpur yang dibawa oleh sungai. Nah, laut regresi ini biasanya dia yang terhubung langsung sama sungai atau kali, guys. Jadi, karena si sungainya ini membawa lumpur, akhirnya si lautnya ini mengalami pendangkalan. Pendangkalannya terjadi karena si lumpur tersebut, gitu. Nah, contoh lain dari laut transgresi nih, guys. Kalian suka nonton drakor nggak? Widih. Nih, yang cewek-cewek biasanya suka K-pop, suka nonton drakor, atau di TV-TV sekarang ada loh drakor-drakor, drama-drakor. Kalian suka lihat di drama Korea ada pemandangan pantai. Kalau pagi hari atau sore hari, pantainya itu pasang. Tapi kalau siang hari, dia pantainya itu surut, guys. Jadi kayak lumpur-lumpur gitu loh, guys. Nah, itu contoh laut transgresi. Terus kita lanjut, berdasarkan letaknya perairan laut terdiri dari yang pertama, laut tepi, yaitu laut yang terdapat di tepi benua. Contohnya, ada Laut Jepang, Laut Cina Selatan, dan Laut Arab. Jadi dia letaknya tuh ada di ujung benua, ya guys. Terus ada Laut Tengah, yaitu laut yang terletak di antara dua benua. Jadi dia diapit sama dua benua. Contohnya adalah Laut Tengah, laut-laut yang ada di wilayah Indonesia. Nah, laut-laut kita nih guys, laut yang ada di wilayah Indonesia masuk ke dalam Laut Tengah karena diapit oleh pulau-pulau. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah laut pedalaman, yaitu laut yang terletak di tengah-tengah benua dan hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya adalah Laut Hitam dan Laut Baltik. Terus, kita lanjut. Berdasarkan kedalamannya, wilayah perairan laut terdiri dari 4 zona. Yang pertama, zona litoral, yaitu wilayah antara garis pasang dan garis surut air laut. Wilayah ini kadang-kadang kering pada saat air laut surut dan tergenang pada saat air laut mengalami pasang. Zona litoral biasanya terdapat di daerah yang pantainya landai.
Jadi bisa dibilang ini bagian pesisir pantai. Terus zona neritik adalah daerah dasar laut yang mempunyai kedalaman rata-rata kurang dari 200 meter. Contohnya, wilayah perairan laut dangkal di paparan Sunda dan paparan Sahul di wilayah perairan Indonesia. Contohnya ada di Laut Jawa, Selat Sunda, dan Laut Arafuru. Terus ada zona batial. Adalah wilayah perairan laut yang memiliki kedalaman antara 200 meter sampai 1.800 meter. Wow, ini udah masuk ke tengah laut ya. Dalam banget nih. Lalu ke zona abisal adalah wilayah perairan laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1.800 meter. Contohnya, palung laut Banda. Kedalamannya 7.440 meter. Dan palung laut Mindanao. Kedalamannya 10.830 meter. Wow. Dalam banget ya, guys. Terus. Kalian tahu palung paling dalam di dunia? Palung paling dalam di dunia. Ada yang tahu, guys? Waktu pertemuan pertama, kalian udah ada yang nyebut loh. Oke. Palung terdalam di dunia adalah Palung Mariana. Palung Mariana ini kedalamannya, sebentar. Oke. Palung Mariana. Kedalamannya itu 10.911 meter di bawah permukaan air laut. Wow. Dia kedalamannya beda tipis ya, sama palung yang ada di Laut Mindanao. Nah, coba kalian bayangkan atau kalian tebak lebih dalam mana sih? Bukan lebih dalam, maksudnya lebih tinggi mana antara Gunung Everest dengan Palung Mariana. Lebih tinggi mana? Ukurannya. Palung Mariana kah? Atau Gunung Everest? Ada yang tahu? Enggak, Kak. Enggak. Kira-kira menurut kalian tinggian yang mana? Antara palung sama gunung? Coba-coba, secara logika. Gunung Everest memiliki ketinggian Gunung Everest memiliki ketinggian 8.848 meter persegi. Meter persegi. 8.848 meter di atas permukaan air laut. Kalau yang ini di bawah permukaan, yang ini di atas permukaan. Jadi, si Palung Mariana lebih tinggi 3.000 meter dibandingkan Gunung Everest. Wow, dalam banget ya. Padahal Gunung Everest ini adalah gunung tertinggi di dunia. Dengan puncaknya
puncaknya bernama Everest, berada di wilayah pegunungan apa? Puncaknya namanya Everest. Dia berada di wilayah pegunungan Himalaya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini tadi nih. Ini zona literal. Selanjutnya ini zona neritik. Terus ada zona baktial. Lalu selanjutnya ada zona abyssal. Jadi dia terus menjorok ke bawah. Terus selanjutnya kita bahas untuk wilayah perairan laut Indonesia. Yang pertama adalah landasan kontinen, yaitu bagian laut yang kedalamannya mencapai 200 meter. Nah, berarti dia berada di zona neritik. Pada wilayah ini, suatu negara berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Penentuan landasan kontinen didasarkan atas wilayah perairan Indonesia dan dikuatkan oleh perjanjian dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, seperti Malaysia, Thailand, Australia, Singapura, dan India. Karena negara-negara ini yang berdekatan dengan Indonesia. Oke, selanjutnya. Laut teritorial, yaitu wilayah laut suatu negara dengan sejauh 12 mil dari garis dasar lurus. Garis dasar lurus ini garis yang ditarik dari titik terluar suatu pulau pada saat air laut surut. Jadi ditarik garisnya dari bibir pantai. Oke, bukan dari pesisirnya. Kalau dari bibir pantai berarti dari ujung pantai sampai sejauh 12 mil. Itu namanya laut teritorial. Lalu yang ketiga, ada zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE, yaitu wilayah laut suatu negara yang diukur sejauh 200 mil atau sekitar 320 km dari garis dasar wilayah laut. Oke. Nah, di sini di peta. Nah, yang warna biru ini adalah zona ekonomi eksklusifnya si Indonesia yang kita punya. Nah, yang kalau kalian lihat di berita suka ada tuh kapal ikan asing, kapal ikan negara asing yang masuk ke perairan Indonesia. Biasanya mereka lewatnya sini, guys. Lewat Laut Cina Selatan. Ini masuk ke Laut Cina Selatan ini loh, guys. Nah, jadi kenapa sih banyak negara, bukan banyak negara, kita bahas lebih spesifikasinya untuk Cina ya, lebih mendetail dengan Cina. Jadi, Laut Cina Selatan ini bisa dibilang sebagai laut terluas ya guys, wilayah laut negara terluas. Oke, jadi si Cina ini sampai sekarang masih terus memperluas wilayah lautnya. Nah, jadi pada saat si kapal ikan dari Cina masuk ke sini, yang untuk masalah lobster, nah, si Cina menganggap ini masih masuk ke wilayahnya dia. Padahal sebenarnya ini sudah masuk ke wilayah Indonesia. Di sini nih guys. Keseringannya di sini. Karena di sini Laut Cina Selatan, di sini pun Laut Cina Selatan. Serakah banget ya, lautnya luas banget. Padahal lautnya udah luas, tapi masih diperluas. Nah, terus ada juga nih guys,
Dari Malaysia. Nah, kalau Malaysia ini, dia dari sini, guys. Nah, dari sini. Si Malaysia ini, dia sempat punya kasus sengketa perairan air laut, ya. Jadi kan Indonesia kan punya batas zona ekonomi eksklusif. Tapi di situ si Malaysia nggak terima. Karena pada saat perjanjian kemerdekaan, di situ sebelum bukan sebelum, pada masa penjajahan Inggris, waktu itu Malaysia dijajah oleh Inggris, wilayah perairan laut Malaysia itu masuk ke wilayah Indonesia. Jadi sebagian wilayah laut Indonesia yang ada di sini masuk ke zonanya Malaysia. Seharusnya uh, seharusnya si Malaysia tidak bisa menuntut wilayah laut ini karena Indonesia kan sudah punya zona ekonomi eksklusif. ZII ini ditetapkan sudah disetujui oleh negara-negara termasuk Malaysia. Dan entah kenapa dan entah anehnya, kenapa si Malaysia masih menuntut wilayah laut di sini. Makanya pulau-pulau yang berdekatan dengan Malaysia di sekitar sini itu menjadi pulau netral, yang artinya milik kedua buah negara, baik Indonesia maupun Malaysia. Contoh pulau yang waktu itu heboh banget itu Pulau Ambalat, ya guys. Itu salah satu contohnya. Nah, karena itu pulau ada di wilayah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia, akhirnya kedua buah negara membuat kesepakatan. Di pulau itu tidak boleh ada kehidupan. Artinya, tidak boleh ada warga setempat yang tinggal di pulau itu. Gitu. Jadi pulau itu tuh boleh dijadikan markas militer dengan syarat persetujuan dari kedua buah negara, bukan dijadikan tempat tinggal penduduk setempat. Tapi belakangan ini, berdasarkan berita yang aku lihat di Google, ternyata ada tuh pulau yang di sekitar Kepulauan Riau yang menjadi pulau netral antara Indonesia dan Malaysia. Dia ditinggali oleh penduduk. Jadi ada penduduk di sana. Dan penduduk di sana itu pakainya tuh dua buah mata uang, guys. Ringgit sama rupiah. Jadi kalau kita ke sana, kita mau belanja pakai uang rupiah, terus kembalian rupiah yang nggak ada, kita bisa dibayar pakai ringgit sama mereka. Nah, terus untuk kebutuhan sehari-hari mereka, dari mana? Mereka bisa ngambil dari Indonesia, bisa juga ngambil dari Malaysia. Dan itu aku bingung. Kenapa itu diperbolehkan? Padahal seharusnya di perjanjiannya tidak boleh ada penduduk setempat di pulau tersebut. Terus kita lanjut ya. Pantai adalah wilayah yang menjadi batas antara daratan dan lautan. Bentuk-bentuk pantai itu berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan proses yang ada di wilayah tersebut, seperti pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan yang disebabkan karena adanya gelombang arus dan angin yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga membentuk daerah pantai. Nah, jadi si pantai ini juga bisa terkikis, guys. Nah, terus kalau pantainya terkikis, artinya daratannya juga semakin menyempit dong. Seperti itu. Terus, pesisir adalah wilayah antara batas pasang tertinggi hingga batas air laut yang terendah pada saat surut. Pesisir dipengaruhi oleh gelombang air laut. Pesisir juga merupakan zona yang menjadi tempat pengendapan hasil pengikisan air laut dan merupakan bagian dari pantai. Tuh. Selanjutnya kita ke ekosistem pantai.
Ekosistem pantai merupakan ekosistem yang ada di wilayah perbatasan antara air laut dan daratan, yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pantai terdiri dari tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sedangkan komponen abiotik pantai terdiri dari gelombang arus angin, pasir, batuan, dan lain-lain. Terus hutan mangrove ini sebagai salah satu contoh ekosistem di daerah pantai. Di daerah hutan mangrove juga hidup berbagai jenis hewan. Contohnya ada kera, kepiting, ular, dan udang. Hutan mangrove juga dapat berfungsi menahan abrasi air laut. Manfaat pantai bagi kehidupan. Yang pertama untuk area tambak garam. Yang kedua, daerah pertanian pasang surut. Ketiga, wilayah perkebunan kelapa dan pisang. Yang keempat, objek wisata. Oke, buat yang ini, kalian ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, guys? Sebelum kita lanjut. Kak, saya mau nanya, Kak. Boleh. Itu untuk daerah Indonesia dengan Australia di daerah mana ya, Kak? Saya baru masuk, Kak, soalnya. Oh, daerah Indonesia dengan Australia. Ini Cinta, kita lihat peta. Australia adanya di sini, guys. Australia di sini ya. Kalau di sini, ini adanya Singapura, Singapura di sini, di ujung. Ini Malaysia, ini Thailand. Terus di sini Malaysia, yang kecil ini ada Brunei. Dan di sini ada Filipina. Yang ini putih, Timor Leste. Dan di daerah sini, Australia. Ada lagi pertanyaannya? Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ada? Kalau ada kita lanjut ya. Kita ganti subtopik. Tentang kependudukan. Tentang penduduk. Lihat di data. Pada data tahun 2016, Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia sebagai negara dengan populasi terbanyak. Populasi manusia terbanyak ya, bukan terpadat. Terbanyak dan terpadat itu berbeda. Kalau banyak, berarti artinya orangnya banyak. Itu tidak mempengaruhi luas wilayah negaranya. Tapi kalau terpadat, itu dia terpengaruh oleh luas wilayah negaranya. Biasanya, untuk negara dengan predikat penduduk terpadat, biasanya dia negara-negara kecil. Contohnya, yang ada di Asia Tenggara adalah Singapura. Oke. Singapura itu kan negaranya kecil ya, kecil banget. Malah luasnya itu hanya sebesar kota Jakarta. Tapi penduduknya itu banyak loh. Banyak banget. Hampir sekitar 75%, 70-75% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan mereka tinggal di apartemen. Jadi sekitar 70% sampai 75% penduduknya itu tinggalnya di apartemen, bukan di rumah yang di tanah khusus kayak kita gini loh di Indonesia. Jadi mereka banyak yang tinggal di apartemen. Gitu. Nah, ini menurut data tahun 2016, di posisi pertama ada Cina. Kenapa Cina banyak? Karena Cina ini kan terdiri dari beberapa negara bagian ya. Ada Cina, ada Taiwan. Bukan Taiwan, ada Cina, ada Macau, ada Hong Kong. Sama Chinese Taipei.
Chinese Taipei itu Taiwan ya? Apa bukan? Coba nanti kalian cari. Soalnya aku takut salah. Oke. Nah, di sini yang kedua ada India. Nah, India. Yang ketiga ada United States atau Amerika. Yang keempat Indonesia. Lalu yang kelima Brazil. Yang keenam Pakistan. Dan yang ketujuh adalah Nigeria. Nah, menurut prediksi, pada tahun 2050 terjadi perubahan posisi. Peringkat pertama diduduki oleh India. Oke, India. Lalu Cina turun. Cina berada di posisi kedua. Amerika tetap berada di posisi ketiga. Dan yang naik drastis adalah Nigeria. Nigeria yang tadinya di posisi ketujuh naik di posisi keempat menggantikan negara kita. Dan Indonesia pada tahun 2050 ini berada di posisi kelima. Lalu ada Pakistan dan Brazil. Berarti di sini yang naik adalah Cina, Nigeria, sama Pakistan. Oke. Terutama untuk Nigeria nih. Wow, naiknya drastis banget, guys. Terus faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk pada suatu negara yaitu kelahiran atau yang biasa disebut natalitas. Terus ada kematian yang disebut mortalitas dan perpindahan penduduk atau migrasi. Untuk kelahiran mempunyai sifat menambah, sedangkan kematian memiliki sifat mengurangi, sedangkan untuk migrasi mempunyai sifat menambah atau dapat juga mengurangi. Jadi dia ini untuk memeratakan jumlah penduduknya. Terus bersifat mengurangi jika jumlah penduduk yang pindah ke negara lain lebih banyak daripada jumlah penduduk yang masuk ke suatu negara. Dan begitu pula sebaliknya, untuk yang sifatnya menambah, pertumbuhan penduduk dapat didefinisikan merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang sifatnya menambah dengan kekuatan-kekuatan yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Jadi maksudnya gini loh, yang mempengaruhi jumlah penduduk makin banyak itu kan dari angka kelahiran. Dan yang mengurangi adalah angka kematian. Oke. Jadi kalau angka kelahirannya tinggi, tapi tidak diimbangi dengan angka kematian yang tinggi, otomatis si negara itu jumlah penduduknya bakal terus bertambah banyak, guys. Jadi misalkan dalam satu hari di suatu negara terdapat angka kelahiran sebanyak 3.000 jiwa. 3.000 bayi lahir di hari itu. Tapi di hari itu juga terjadi kematian. Kematian yang terjadi di hari itu hanya sekitar 500 orang. 500 jiwa. Bayangin, berarti kan di situ ada pengurangan hanya sekitar 500. Berarti bayi yang lahir kalau kita hitung hanya 2.500. 2.500 terus sampai 20 tahun, maka jumlahnya bakal lebih banyak angka kelahiran, ya kan? Oke. Terus untuk migrasi ini tujuannya adalah untuk pemerataan. Tuh. Terus terdapat dua macam pertumbuhan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami atau natural increase. Ini artinya merupakan selisih antara jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Rumusnya di sini ada T sama dengan L dikurang M. Nggak usah pusing-pusing ya kalau IPS ya guys, ini bukan matematika. Oke.
T ini adalah angka pertumbuhan penduduk, L ini jumlah kelahiran, M ini angka kematian. Contoh, misalkan penduduk Indonesia pada tahun 2000 berjumlah 201,1 juta jiwa. Untuk angka kelahiran adalah 24 per 1000. Sedangkan angka kematian 8 per 1000. Berapakah pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2000 tersebut? Nah, terus dengan mengacu pada rumus T sama dengan L kurang M, maka kita langsung masukkan L-nya tadi 24. Nah, M-nya 8, maka jawabannya 16 per 1000. Atau kalau misalkan dipresentasikan sekitar 1,6% penduduknya. Oke. 1,6% pertumbuhan penduduknya. Lalu yang nomor 2. Pertumbuhan penduduk total atau total population growth. Pengertian ini merupakan pertumbuhan penduduk yang dihitung antara selisih angka kelahiran dikurangi angka kematian ditambah dengan selisih jumlah penduduk yang masuk ke suatu negara dikurangi dengan jumlah penduduk yang pindah atau keluar ke negara lain. Rumusnya T sama dengan L kurang M, lalu ditambah I kurang E. T masih sama untuk pertumbuhan penduduk, L ini untuk kelahiran, M untuk kematian, I ini untuk jumlah migrasi yang masuk in, ya. Untuk E berarti exit. Dia ini untuk jumlah penduduk yang pindah ke negara lain atau keluar. Ini untuk penduduk yang masuk ke negara, atau yang biasa kita sebut imigran. Lalu ini untuk yang keluar dari negara. In, exit. Masuk, keluar. Oke. Terus kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Udah pasti urutan pertama adalah kelahiran atau natalitas atau juga fertilitas. Untuk pengertian kelahiran ini merupakan jumlah bayi yang dilahirkan, udah pasti dong ya, udah pasti dilahirkan oleh seorang wanita, ya udah pasti. Oke, jadi udah aku jelasin lagi ya. Nah, bayi yang lahir ini mempunyai tanda-tanda kehidupan, artinya dia hidup ya guys. Kalau bayi yang dilahirkan itu tidak dalam keadaan hidup, berarti dia tidak masuk ke angka kelahiran, tapi masuknya ke angka kematian. Gitu. Misalkan di sini bayi tersebut bernafas, bergerak, dan lain-lain, udah pasti ya yang namanya hidup. Terus kapan dikatakan bayi lahir mati? Yaitu apabila bayi pada saat dilahirkan tidak ada tanda-tanda. Iya pasti dong, pasti dong. Oke, kita skip ya. Kita lanjut. Faktor yang mendukung kelahiran atau pronatalitas. Yang pertama, kawin pada usia muda atau menikah pada usia muda. Lagi pandemi kayak gini, kalian suka lihat nggak tetangga, saudara, atau di Instagram, di Facebook, kok banyak banget orang hajatan ya. Padahal di masa pandemi kayak gini tuh seharusnya pernikahan itu dilarang. Tuh. Tapi kok pada saat masa pandemi ini terlihat malah lebih banyak. Ya kan? Karena orang-orang itu berpikir gini, mumpung pandemi, tamu undangannya nggak banyak, acaranya nggak boleh gede, ya udah, kita bikin acara aja yuk, kita nikah aja yuk, kita bikin acaranya kecil-kecilan aja, gitu.
Itu faktor pertama. Faktor keduanya, kenapa bisa nikah muda? Karena dia tidak lulus sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Misalkan hanya lulus SMP atau lulus SD. Karena dia udah capek kerja, terutama wanita ya, perempuan. Tapi di sini bukannya maksud aku untuk menjelek-jelekan perempuan. Ini hanya contoh. Oke, karena aku juga wanita. Nah, biasanya itu kan perempuan kalau lulusnya hanya sampai SD atau SMP itu kan mereka kerja terlalu lama itu pasti capek ya. Pasti dia ngerasa capek. Ah, udah capek kerja, nikah aja ah. Gitu. Nah, biasanya kalau cewek begitu ya. Cuma nggak sebagian, hanya sebagian kecil aja cewek yang begitu. Gitu. Nah, itu faktor kedua karena pendidikan yang tidak tinggi. Pendidikan yang faktor pertama tadi karena sekarang posisinya lagi COVID, ya kan? Faktor kedua adalah karena tingkat pendidikannya tidak tinggi gitu. Dan yang ketiga adalah dari faktor ekonomi. Nah, itu tadi. Dia ini nggak bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini yang membuat dia harus berhenti sekolah. Jadi yang pertama ini, untuk si kawin ini, kenapa angka pernikahannya tinggi? Yang pertama, karena COVID. Ya, jadi tamu undangannya sedikit. Jadinya mereka banyak yang mendaftarkan pernikahan mereka atau banyak melangsungkan pernikahan mereka. Yang kedua, karena pendidikan rendah. Tingkat pendidikan rendah. Lalu yang ketiga, karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Yang keempat, ini dari faktor lingkungan juga, guys. Faktor lingkungan. Jadi, untuk si faktor lingkungan ini, bisa aja tetangga-tetangganya, atau saudara-saudaranya, atau teman-temannya, mereka nikah di usia muda. Sehingga dia juga pengen nikah, aku juga mau pengen nikah, pengen pakai baju pengantin, gitu kan. Pengen jadi pengantin, kayak gitu. Atau dia merasa malu, karena teman-temannya yang lain sudah menikah, hanya dia doang yang belum menikah. Padahal, usia ideal untuk seorang pria menikah ada di usia berapa, guys? Usia 25. 25. Benar, 25. Untuk wanita, usia berapa, guys? 20. 21. Ini usia ideal menikah. Untuk wanita segini nggak terlalu muda dan nggak terlalu tua, untuk pria juga sama. Jadi kalau misalkan menikah di bawah usia ini, apalagi di bawah usia 20 tahun, itu berarti mereka nikah muda. Gitu. Terus, soal nomor 2. Kita lanjut ke poin nomor 2. Jika seorang wanita melakukan perkawinan pada usia muda, maka secara logika masa reproduksinya akan menjadi semakin panjang atau semakin lama. Sehingga kesempatan untuk memiliki anak menjadi lebih banyak jika dibandingkan dengan seorang wanita yang masa reproduksinya pendek. Oke. Kalau wanita itu kan ada masa menopause. Oke. IPA, ya kan? IPA. Tentang reproduksi. Biasanya kelas 8 udah belajar nih. Reproduksi. Untuk wanita ini menopause biasanya pada usia 40 tahun ya.
paling cepat pada usia 40 tahun. Oke. Tapi ada juga yang baru usia 60 tahun itu baru menopause itu ada. Oke, jadi tergantung tingkat kesuburan masing-masing dan tergantung hormon pada diri masing-masing. Nah, kalau ada wanita yang menikah pada usia muda, misalkan dia nikah pada umur 17 tahun atau 18 tahun, 19 tahun. Nah, dari angka-angka itu, dari umur-umur itu, menuju ke angka 40, itu jauh ya guys. Hampir setengahnya. Ya enggak? Hampir setengahnya. Nah, berarti kemungkinan untuk dia memiliki anak menjadi semakin besar. Maksudnya, kemungkinan dia untuk memiliki anak dengan jumlah yang banyak itu semakin besar. Nah, makanya disediakanlah program keluarga berencana. 2 anak lebih baik. Ya nggak guys? Sekali iklan itu nggak guys di TV? Kayaknya akhir-akhir ini kan kayak gitu nggak ada deh. Oke. Kita lanjut ya. 3. Tingkat kesehatan yang rendah. Terus, banyaknya bayi yang meninggal menimbulkan kecenderungan bagi orang tua untuk memiliki banyak anak. Nah, untuk poin nomor 3, untuk tingkat kesehatan yang rendah, maksudnya di sini misalkan ya, si suaminya atau si istrinya punya penyakit tertentu misalkan. Jadi, dia ini sulit untuk memiliki anak begitu. Jadi, dia melakukan program kehamilan atau yang namanya promil. Program kehamilan, entah mereka pakai bayi tabung atau mereka nanti suntik hormon gitu. Jadi karena tingkat kesehatannya rendah dan mereka sangat ingin memiliki anak, jadi dia berusaha untuk mempunyai anak. Nah, anak yang lahirnya nanti masuk ke angka kelahiran. Terus yang keempat, bayi yang meninggal menimbulkan kecenderungan bagi orang tua untuk memiliki banyak anak. Maksudnya di sini adalah untuk pasangan suami istri yang si istrinya mengalami keguguran gitu. Jadi karena si istrinya mengalami keguguran, kalau si pasangan ini belum memiliki anak, mereka pasti masih mau dong, masih kepingin dong untuk punya anak, ya kan? Karena mereka belum punya anak, gitu. Atau kalau misalkan anaknya baru 1, mereka juga masih kepingin punya anak. Atau misalkan anaknya baru 2, pengen rame, pengen 5, gitu. Baru punya anak 1, atau baru punya anak 2, pengen rame, di rumahnya rame, gitu. Nah, ini masuknya ke nomor 4. Lalu, poin kelima, adanya persepsi atau anggapan bahwa semakin banyak rezeki. Nah, ini yang sering didengar sama orang-orang zaman dulu nih. Katanya banyak anak, banyak rezeki, ya kan? Karena zaman dulu itu tuh belum ada yang namanya program KB. Oke. Program KB ini sudah ada, cuma dulu ini harganya mahal, jadi hanya bisa didapatkan oleh orang-orang dengan kalangan ekonomi tinggi. Tuh. Jadi orang-orang yang dari kalangan ekonomi rendah, mereka nggak bisa dapat program KB. Kalau sekarang, pada saat ini, program KB ini sudah disediakan di puskesmas. Gitu. Jadi bisa bisa dipakai fasilitasnya oleh seluruh warga negara Indonesia yang sudah menikah gitu. Lanjut. Soal nomor 6. Ke poin nomor 6. Anak sebagai sumber tenaga kerja, sehingga dengan semakin banyak anak, maka rezekinya juga akan semakin banyak pula. Karena banyaknya tenaga kerja yang ada. Maksudnya di sini adalah si orang tuanya pengen punya banyak anak, biar nanti ketika si anak-anaknya sudah besar,
dan si orang tuanya sudah tua, jadi si anak-anak ini bisa ngasih uang ke si orang tuanya ini. Misalkan ya, satu anak ngasih 500.000. Kalau dia punya 4 anak, berarti total uang yang si orang tuanya terima adalah 2 juta. Ya kan? Nah, jadi si orang tuanya ini ketika sudah tua ini mereka tidak perlu bekerja, hanya tinggal mengandalkan dari anak-anaknya aja. Ini sebagai contohnya. Oke, lanjut. Untuk bagian kedua, faktor-faktor yang menghambat kelahiran. Pertama, terdapat ketentuan mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan. Nah, usia yang tadi ku bilang, pria 25 tahun, wanita 21 tahun. Ini juga sebagai salah satu bentuk pengendalian peningkatan jumlah penduduk ya oleh pemerintah. Makanya pemerintah melakukan penetapan angka pernikahan ini untuk mengendalikan angka kelahiran. Terus yang kedua, warga Indonesia mempunyai batas untuk wanita menikah pada usia 16 tahun. Sedangkan untuk laki-laki, ini salah. Tetapi menurut Undang-Undang Perkawinan, sebaiknya pernikahan dilakukan minimal 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Tuh. Kalau untuk pencatatan di KUA-nya, kalau sudah 16 tahun untuk wanita sudah bisa ya. Dan untuk laki-laki, bukan 16 tahun, 17 tahun ya. Untuk 17 tahun, baik itu wanita dan laki-laki sudah bisa melakukan pernikahan. Makanya banyak yang bisa nikah muda, karena di KUA-nya itu diperbolehkan menikah pada usia muda. Jadi batasan usia minimal adalah 17 tahun. Tapi juga ada tuh guys, aku lihat di berita, entah aku lupa itu di daerah mana, tapi di Indonesia, kalian pernah dengar nggak? Anak SD, anak SD, kelas 6 dengan anak kelas 4 SD itu menikah. Nah, mereka nikah pada usia muda. Gitu. Ternyata pada saat itu aku searching, aku cari, memang adat istiadat di sana tuh seperti itu. Ternyata masih ada loh di beberapa negara, di beberapa wilayah di Indonesia yang masih menerapkan aturan adat istiadat yang seperti itu. Gitu. Terus kita lanjut ketiga. Terdapat program pemerintah yang membatasi kelahiran. Nah, ini yang namanya program keluarga berencana. Pemerintah menganjurkan untuk pasangan suami istri yang memiliki anak hanya 2. Karena ini dipertimbangkan dalam segi ekonomi ya. Kalau hanya memiliki 2 anak, si orang tuanya ini untuk mengurus anaknya ini akan lebih fokus. Jadi si anaknya juga nggak ada rasa iri. Kalian suka mikir nggak sih sama kakak kalian? Ih mama, masa si kakak doang yang dibeliin? Atau ih mama, masa si ade doang yang dibeliin? Pernah pikiran kayak gitu nggak? Nah, 2 aja terkadang suka begitu, apalagi kalau pikir 4, 5, 6, 7, atau bahkan lebih. Wow, riuh banget kan. Terus dari segi biaya pendidikannya. Nah, kalau hanya memiliki 2 orang anak, biaya pendidikannya ini nggak terlalu berat, ya kan? Gitu. Terus, poin kelima, adanya persepsi untuk sebagian masyarakat bahwa anak adalah merupakan beban bagi orang tuanya. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah menganjurkan hanya boleh memiliki 2 anak. Gitu. Karena mungkin bebannya ini dari segi biaya ya. Dari segi biaya pendidikan, entah untuk biaya biasa, jajan, ya kan, dan lain-lain. Terus untuk kematian atau mortalitas. Tingkat
kematian merupakan jumlah kematian untuk tiap 1.000 penduduk per tahunnya. Tingkat kematian di negara maju lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara berkembang. Oke. Berikut ini faktor yang menghambat tingkat kematian dan faktor yang mendukung kematian. Yang pertama, untuk faktor antimortalitas. Itu faktor yang mendukung menghambatnya kematian. Faktor penghambat tingkat kematian. Yang pertama, terdapat fasilitas kesehatan yang memadai. Jelas. Jadi mereka sering melakukan check up kesehatan. Terus yang kedua, lingkungan yang sehat dan bersih. Jelas ya. 3, adanya ajaran dari agama yang melarang bunuh diri terhadap pengikutnya. Ini jelas ya, seluruh agama, mau itu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, di ajaran agamanya itu melarang untuk bunuh diri. Oke. Yang keempat, masyarakat yang tidak mudah terserang penyakit karena tingkat kesadaran dari masyarakat yang tinggi akan pentingnya kesehatan. Jadi dia pintar menjaga diri. Terus melakukan gaya hidup sehat. Terus faktor-faktor promortalitas atau faktor yang mendukung kematian. Ini kebalikannya dari yang atas. Oke. Kesadaran terhadap pentingnya kesehatan yang masih kurang atau masih rendah. Jadi dia nggak peduli. Gue nggak peduli. Gue makan ini aja. Aku mau makan ini aja. Ini. Gitu. Tanpa mikirin kesehatannya. Gitu. Terus yang kedua, terbatasnya fasilitas kesehatan dan juga fasilitasnya yang kurang memadai. Jadi fasilitas kesehatan ini tuh nggak banyak. Misalkan hanya ada di satu kota. Di kota itu cuma ada satu, misalkan. Udah gitu fasilitasnya nggak lengkap lagi. Nah, itu juga jadi faktor pendukung terjadinya promortalitas. Terus yang ketiga, adanya bencana alam. Nah, bencana alam ini pasti menimbulkan korban jiwa. Semua bencana alam pasti akan menimbulkan korban jiwa. Untuk bencana alam yang besar ya, misalkan seperti tsunami, gempa bumi, itu sudah pastikan itu tidak dapat diprediksi. Oke. Dampak pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan. Seperti yang telah ditulis sebelumnya, bahwa jumlah penduduk yang besar adalah merupakan sumber daya yang sangat berguna untuk pembangunan, karena tenaga kerjanya semakin banyak. Namun, harus dibarengi dengan kualitas yang tinggi. Hal ini akan membantu dalam menopang dari proses pembangunan. Tetapi jika kualitasnya rendah, yang terjadi adalah menjadi beban, bahkan akan menghambat dari proses pembangunan. Ini berarti berkaitan dengan pendidikan ya. Jadi kalau jumlah penduduknya banyak, tapi untuk tingkat pendidikannya rendah, jadi itu tuh akan menghambat si negaranya untuk berkembang menjadi negara maju. Gitu. Terus, hasil-hasil dari pembangunan yang telah dicapai hanya akan habis untuk dikonsumsi oleh penduduk yang berkualitas rendah. Dengan demikian, tugas pemerintah adalah melakukan langkah dan upaya untuk menekan terhadap lajunya pertumbuhan penduduk, sehingga kualitas dari masyarakatnya akan meningkat. Terus untuk masalah komposisi penduduk. Maksudnya di sini adalah suatu jumlah penduduk tersebut yang didasarkan menurut ciri-cirinya. Contohnya, berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencarian, kebangsaan,
tingkat pendidikan, tempat tinggal, suku bangsa, dan agama yang dia anut. Terus untuk komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah komposisi yang paling penting. Untuk komposisi penduduk menurut umum, pengelompokan penduduk yang didasarkan pada umur tertentu, misalnya umur 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, dan seterusnya. Jadi ini pengelompokan berdasarkan umur. Oke. Terus komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Jadi berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kedua jenis komposisi tersebut bisa dilukiskan dalam bentuk piramida penduduk, yang mana piramida penduduk tersebut bisa diketahui hal-hal ini. Yang pertama, rasio jenis kelamin, terus angka ketergantungan, terus ada kebutuhan lapangan kerja, terus kebutuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan. Terus kita lanjut ke piramida penduduk. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur bisa juga dibuat piramida. Pengertian piramida penduduk ini merupakan grafik dalam bentuk piramida yang dapat memberi gambaran mengenai komposisi jenis kelamin dan umur. Terus, adapun informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari piramida penduduk, yaitu informasi mengenai jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di kelompok umur tertentu. Lalu, ada informasi mengenai kecenderungan keadaan penduduk pada waktu yang akan datang. Lalu, informasi mengenai perubahan penduduk, yaitu pertumbuhan maupun penurunan jumlah penduduk. Nah, di sini ada contoh macam-macam piramida penduduk ya. Yang pertama, ada piramida penduduk muda. Ciri-ciri piramida penduduk muda ini sebagian besar penduduknya pada rentan usia 0 sampai 14 tahun. Terus jumlah dari penduduk usia lanjut adalah sedikit. Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, sehingga jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus bertambah, walaupun terdapat penduduk yang meninggal. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau angka kelahirannya tinggi, tapi tidak diimbangi dengan angka kematian, maka pertumbuhan penduduknya juga akan semakin tinggi. Lalu kita lanjut ke piramida penduduk tetap. Nah, untuk ciri-ciri piramida penduduk tetap adalah jumlah penduduk untuk tiap kelompok umur hampir sama. Jadi jumlah kematian dengan jumlah kelahiran ini sama. Jadi kalau misalkan angka kelahiran dalam sehari 500, angka kematiannya di bawah 500, berarti tidak terjadi pertumbuhan penduduk. Jadi laju pertumbuhan penduduknya itu cenderung stabil. Oke. Nah, kalau jumlah penduduknya stabil, artinya jumlah dari penduduk itu juga tetap dari tahun ke tahun. Tidak ada perubahan. Seperti yang kita lihat di grafik tadi, yang tidak ada perubahan adalah Amerika. Dia tetap ada di posisi ketiga. Itu karena laju pertumbuhan penduduknya tetap stabil sampai saat ini, atau sampai nanti menurut prediksi tahun 2050. Oke. Terus selanjutnya piramida penduduk tua. Ciri-cirinya, sebagian besar penduduknya tergolong dalam usia dewasa. Banyak dalam usia lanjut, angka kelahiran semakin kecil, sehingga jumlah penduduknya dari tahun ke tahun semakin berkurang. Nah, contoh dari piramida penduduk tua ini ada di negara Korea.
ada di Korea ya. Kita ambil untuk Korea Selatan. Oke. Di Korea Selatan ini dia laju pertumbuhan penduduknya ini menurun, guys. Jadi angka kelahiran di Korea Selatan ini menurun. Kok bisa sih menurun padahal di sana negara maju? Segala jenis fasilitas ada di sana. Kok bisa sih, Kak? Karena banyak orang-orang Korea sana, orang-orang Korea Selatan sana memilih untuk tidak menikah. Gitu. Jadi mereka banyak yang belum nikah. Kalian suka lihat nggak artis-artis Korea? Usianya udah 30 tahun ke atas. Atau Song Hye Kyo. Kalian kenal Song Hye Kyo? Song Hye Kyo. Kenapa? Iya, kayak Lee Min Ho, Kak. Bener. Oh, Lee Min Ho itu udah 30-an tahun, kan? Lee Min Ho udah 30-an tahun. Song Hye Dia Kyo tuh kayak sama- Park Seo Joon, Oh, bener Park Seo Joon Park juga. Bo Gum. Nah, Park Bo Gum juga. Nah, benar. Jadi, sebenarnya mereka ini memilih untuk tidak menikah. Karena alasan apa? Ini untuk ruang lingkup luas ya, bukan untuk artis-artis yang tadi. Kalau artis-artis yang tadi itu hanya untuk contoh-contohnya aja. Oke? Karena biaya hidup di sana itu tinggi. Sangat-sangat tinggi. Nah, biaya hidupnya tinggi, tidak, terus lapangan pekerjaannya sedikit, udah gitu bayarannya di sana rendah. Jadi bayaran di sana rendah itu berdasarkan mata uang di sana ya, berdasarkan mata uang di sana dan berdasarkan kebutuhan pokok di sana. Oke, kalau dirupiahkan masih lebih tinggi mata uang sana dibandingkan Indonesia. Gitu. Kalau di Korea itu kan mata uangnya won ya. Nah, kita balik lagi ke topik. Orang-orang Korea banyak yang memilih untuk tidak menikah karena biaya hidup di sana itu sangat tinggi. Tuh. Jadi mereka itu kerja mesti pagi, siang, malam. Tuh. Makanya orang Korea disebut sebagai negara dengan orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi karena itu. Karena mereka itu tunjangan hidup di sana itu sangat tinggi. Jadi mereka sebenarnya kayak gitu tuh bukan karena etos kerja mereka yang tinggi, tapi dituntut oleh kebutuhan mereka. Tuh. Jadi untuk mereka-mereka yang ingin punya rumah, itu rumah-rumah atau apartemen di sana tuh harganya mahal. Untuk apartemen sendiri itu harganya sangat-sangat mahal. Apalagi untuk rumah yang berdiri di atas tanah, ya kan? Kalau apartemen itu kan dia bertingkat-tingkat kan ya. Kalau rumah, ya dia berdiri di atas tanah. Tanah di Korea itu harganya sampai bermiliar atau bertriliun-triliunan. Karena apartemennya aja harganya bermiliar-miliaran. Jadi mereka ini lebih memilih untuk tidak menikah karena untuk biaya hidup mereka sehari-hari aja mereka serba kecukupan. Tuh. Jadi orang-orang Korea sana kalau misalkan dia menikah dia juga mikir, mereka berpikir nanti kalau aku punya istri, kalau aku punya anak gimana? Itu kalau cowok ya. Kalau untuk cewek nanti kalau aku nikah nanti suamiku kerja sanggup gak ya buat untuk menghidupi aku dan anak aku gitu. Terus dari segi pendidikan juga mahal. Untuk biaya pendidikan di sana itu mahal. Apalagi didorong dengan kompetisi pendidikan yang sangat tinggi. Kalian nonton Sky Castle nggak? Contohnya gitu ya. Maaf ya kalau aku suka nyentuh-nyentuhin ya ke sana-sana. Maaf ya. Gak apa-apa, kasih saya aja, Kak. Sumpah nggak apa-apa, Kak. Beneran nggak apa-apa loh. Oke. Buat yang suka drakor, pasti ngerti Sky Castle itu persaingan perebutan nilai untuk masuk ke universitas atau masuk ke sekolah favorit itu sangat tinggi. Tuh. Jadi biaya pendidikannya mahal,
kalau mau masuk ke kampus atau universitas ataupun juga sekolah SMP, SMA itu ada persaingan nilai. Kalau misalkan nilai mereka di bawah, mereka nggak bisa masuk. Jadi kalau misalkan nilai mereka di bawah tuh mereka tuh nggak bisa masuk ke sekolah manapun, guys. Kalau di Indonesia kan, walaupun nilainya rendah, mereka masih bisa sekolah gitu kan. Jadi dialihkan ke sekolah yang masih bisa menampung. Nah, kalau di Korea sana, mereka itu setiap sekolah mempunyai standar nilai yang tinggi gitu loh. Setiap sekolah maupun setiap kampus punya standar nilai yang tinggi. Jadi kalau mereka nggak memenuhi standar, ya mereka nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah gitu. Makanya tingkat bunuh diri di Korea Selatan itu juga tinggi. Gitu. Jadi kenapa negara Korea mengalami krisis manusia karena itu, karena penduduknya, orang-orangnya banyak yang lebih memilih tidak menikah. Kalaupun mereka menikah, mereka banyak yang tidak memiliki anak. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Dampak komposisi penduduk, terutama komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Ini dampaknya ya. Yang pertama, usia ketergantungan yang kurang produktif dalam pembangunan. Terus banyaknya usia produktif yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur ya. Terus pembangunan yang memiliki orientasi pada penyediaan lapangan kerja dalam rangka untuk mengatasi pengangguran. Terus kita lanjut ke distribusi penduduk. Luas Indonesia sangat luas dan juga mempunyai jumlah penduduk yang besar. Tetapi tidak disertai dengan pemerataan terhadap persebarannya. Kepadatan penduduk bisa kita bedakan menjadi yang pertama, kepadatan penduduk aritmatik dan kepadatan penduduk agraris. Untuk kepadatan penduduk agraris, ini jumlah rata-rata penduduk untuk setiap 1 km persegi. Ya, jadi ini rumusnya. Nggak usah dipusingin, oke? Nggak usah dipusingin. Kepadatan penduduk untuk mencarinya, jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Gitu. Terus kepadatan penduduk agraris. Definisi dari kepadatan penduduk agraris yaitu jumlah rata-rata penduduk untuk persatuan luas. Untuk mencarinya, jumlah penduduk dibagi luas lahan pertanian. Nah, berikut adalah upaya menanggulangi permasalahan kependudukan oleh pemerintah, terutama dalam rangka untuk mengurangi kepadatan penduduk yang tinggi di suatu daerah agar persebarannya merata. Yang pertama, adanya program keluarga berencana, KB. Ini yang udah aku jelaskan sebelumnya. Yang kedua, adanya program transmigrasi. Nah, program transmigrasi ini tuh pernah diterapkan pada tahun 80-an sampai tahun 90-an ya. Jadi sampai saat ini di Indonesia sendiri untuk pulau terpadat berada di Pulau Jawa. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 80 sampai tahun 90-an, itu terjadi transmigrasi besar-besaran. Itu transmigrasi ke Pulau Jawa. Terkhususnya adalah di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Jadi pokoknya tersebar aja deh ke seluruh pulau di Indonesia. Karena pada saat itu pemerintah memprediksi kalau jumlah penduduk di Pulau Jawa ini bahkan membeludak, bakal tinggi sekali. Jadi pulau-pulau di luar Pulau Jawa ini tuh mereka tuh penduduknya sedikit. Makanya pemerintah melakukan program transmigrasi. Walaupun sudah dilakukan program transmigrasi,
Tapi kenyataan dan faktanya, Pulau Jawa masih tetap menempati sebagai pulau terpadat atau terbanyak di Indonesia, yang penduduknya terbanyak atau terpadat ya. Oke. Kenapa sih Pulau Jawa bisa jadi pulau terpadat? Ya, karena ibu kotanya berada di Pulau Jawa, yaitu di Jakarta. Dan karena dulu pada masa penjajahan, pusat perdagangannya itu ada di Batavia, atau yang sekarang menjadi kota Jakarta. Terus pelabuhan-pelabuhannya itu bukan cuma ada di Pelabuhan Batavia, bukan hanya ada di Pelabuhan Merak, tapi juga ada di Tanjung Perak dan Tanjung Emas. Tanjung Perak itu di Surabaya, Tanjung Emas itu ada di Semarang. Nah, ketiga pelabuhan ini, Pelabuhan Merak, Tanjung Perak, Tanjung Emas ini menjadi 3 pelabuhan utama untuk sektor perekonomian di Indonesia pada zaman penjajahan dahulu. Jadi, asal muasal Pulau Jawa menjadi padat itu karena dulu memang Pulau Jawa itu sudah dibuat menjadi pusat perdagangan di Indonesia oleh penjajah. Gitu. Hanya sampai saat ini, karena sudah terbiasa dengan pusatnya yang ada di Pulau Jawa, jadinya ya tetap seperti itu sampai sekarang. Walaupun di luar Pulau Jawa sekarang sudah ada pabrik-pabrik besar ya. Tapi walaupun begitu, Pulau Jawa itu masuk ke dalam kategori sebagai pulau yang memiliki pabrik industri terbanyak loh. Bahkan kawasan MM 2100 aja masuk ke dalam kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Wow, kawasan MM loh guys. Dan kota Bekasi ini juga mendapat predikat sebagai kota dengan kawasan industri terbanyak. Karena untuk kawasan industri besarnya aja ada MM 2100, ada Jababeka, ada kawasan Hyundai, ya kan? Itu 3 kawasan besar. Belum kawasan-kawasan kecil yang lainnya, contohnya kayak kawasan Batik, terus kawasan yang ada di Narogong sana, di Cilengsi, ya kan? Dan lain-lain. Tuh. Oke. Penduduk yang persebarannya tidak merata menyebabkan pembangunan menjadi sulit. Akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata antara lain, yang pertama, untuk daerah yang kepadatannya tinggi, maka pelaksanaan dari pembangunan sulit. Untuk pelaksanaannya terutama pembangunan fisik karena adanya lahan yang terbatas. Nah, itu tadi. Kenapa dilakukan program transmigrasi? Karena pemerintah memprediksi akan terjadi keterbatasan lahan. Dan keterbatasan lahan itu sekarang sudah dirasakan oleh warga Jakarta ya. Jakarta itu udah padat banget. Jadi kalau di sana mau melakukan pembangunan itu sudah susah. Makanya ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan supaya di Kalimantan itu juga terjadi pembangunan. Terus, sedangkan untuk wilayah yang kepadatannya rendah, maka pembangunan yang dilaksanakan kurang menyentuh pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena keterbatasan dari sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Nah, kalau wilayahnya penduduknya padat, dia bisa dibangun karena sulit atau keterbatasan lahan. Tapi kalau wilayahnya kepadatan penduduknya rendah, juga nggak bisa melakukan pembangunan di sana, guys. Jadi pembangunannya itu tuh kurang terlaksana seluruhnya. Karena sumber dayanya kurang. Kayak misalkan manusianya kurang, terus ketersediaan alat dan bahannya juga kurang. Jadi semuanya itu harus seimbang. Oke, gitu aja. Waktu untuk main, waktu untuk istirahat itu harus seimbangkan. Oke, dari yang aku jelasin ini,
Ada yang ditanyai? Nggak ada yang ditanyai nih, guys. Nggak ada nih, guys. Oh, kalian sedikit banget ya? Cuma ada 10 orang. Kayaknya pertemuan minggu lalu sampai 30 orang deh. Iya Kak, tadi baru masuk Zoom. Ya udah. Nanti materinya aku share ya. Baik, Kak. Minggu kemarin belum aku share karena materi yang kemarin itu kan belum selesai. Nah, nanti bakal aku share, oke? Nggak ada yang ditanyain sebelum aku tutup? Enggak Kak. Nggak ada? Oke. Oke, sebelum kita tutup, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. 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 Oke, aku tutup ya. Ya, Kak. Oh iya, Iya jangan Kak, lupa. terima kasih banyak. Sama-sama, jangan lupa besok Makasih, kita ketemu Kak. lagi. Oke? Oke. Makasih banyak Kak. Iya, aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love you, Kak. Love you too. Sampai ketemu Kak.